Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara, kita berada di segmen ketiga di episode Mutiara Iman pagi ini dengan tema toleransi dalam beragama. Tadi di segmen awal kita sudah sebutkan seperti apa prinsip toleransi dalam Islam, seperti apa juga definisinya, dan di segmen kedua kita menggambarkan seperti apa toleransi yang diajarkan dalam Islam mengenai kehidupan antar umat beragama. Dan sekarang Ustaz, kita bahas nih dalam kehidupan sesama umat muslim sendiri, toleransinya itu seperti apa? Atau kita terangkan kepada pemirsa di rumah hal-hal yang perlu kita perhatikan deh dalam bertoleransi sesama umat Islam itu sendiri. Ya, berkenaan dengan hubungan kita dengan sesama muslim, itu toleransi diwujudkan dalam makna al-ihsan, artinya berbuat kebajikan. Jadi kita harus lebih luhur lagi membangun hubungan dengan sesama, dan sebenarnya tidak hanya kepada umat Islam, kepada seluruhnya. Al-ihsan itu adalah pengertiannya kita berbuat kebajikan lebih daripada biasa. Ya. Dan itu juga dalam makna toleransi, karena hanya orang yang punya sikap toleran yang mampu berbuat lebih daripada kebajikan. Di dalam Al-Quran dikatakan wabtagi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ya, tuntutlah olehmu apa yang dianugerahkan oleh Allah kepadamu, yaitu kehidupan akhirat, dan jangan lupa kehidupan duniamu, dan berbuat baiklah. Wahsin kama ahsanallahu, sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Jadi prinsip kepada sesama muslim harus dalam bentuk al-ihsan, ya, melebihi daripada biasanya. Oleh karena itu, kalau saya berbuat misalnya mencoba untuk mendengar kata-kata seseorang, itu sudah bagian dari suatu kebaikan. Tapi kalau mencoba untuk mengerti lebih jauh dan memahaminya lebih jauh lagi, bahkan mengimplementasikannya dan menjaga agar orang itu tidak tersinggung, itu bentuk daripada ihsan. Ya. Jadi kita membangun kepada sesama muslim dan kepada orang lain dalam bentuk ihsan, terutama kepada sesama muslim. Nah, membangun sesuatu yang lebih baik kepada sesama muslim bukan berarti menerlantarkan hubungan kita dengan yang lain. Tidak berarti seperti itu. Tetapi dari sikap kita kepada sesama muslim yang baik, yang tulus, yang ikhlas, maka itu akan menyinari kehidupan kita, dan itu akan menjadi modal kita untuk membangun kesepakatan dengan pihak-pihak lain, baik itu yang berbeda dengan etnis, ya. Etnis juga ini kadang terjadi gesekan-gesekan karena orang tidak toleran. Ya, mungkin dipandang darahnya lebih biru daripada yang lain, padahal risalah Islam sudah lebih dahulu menegaskan hal itu, bahwa la farqa baina arabiyyin wa ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan bukan Arab kecuali dengan ketakwaan. Bahkan di Al-Quran dikatakan inna akramakum indallahi ataqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Jadi hubungan sesama kita bangun berdasarkan atas ihsan. Yang kedua adalah kita bisa membangun hubungan kita berdasarkan atas sikap senantiasa mau memaafkan, ingin memaafkan. Jadi kalau orang lain itu kurang-kurang di dalam menyampaikan sesuatu kepada kita, atau kita merasa kurang pas orang ini, maka terlebih dahulu kita memaafkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hal ini, ya, khudil afwa wa'mur bil 'urf wa'arid 'anil jahilin. Ambillah langkah memaafkan. Ya. Khudil afwa wa'mur bil 'urf, perintahkanlah untuk mengerjakan hal-hal yang dianggap baik oleh orang. Ya. Wa'arid 'anil jahilin,
jangan memperdulikan tindakan-tindakan kebodohan. Apa itu tindakan-tindakan kebodohan? Kita tahu bahwa ini hal yang konyol, yang tidak pasti. Jangan kita ikut larut di dalamnya, tetapi berusaha untuk menghindar dengan teori-teori, dengan kebijakan-kebijakan. Saya beri contoh. Iya. Pada zaman Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim berkomunikasi dengan Raja Babilonia, yaitu Raja Namrud. Nah, itu Raja Namrud mengatakan bahwa saya bisa menghidupkan orang mati dan bisa mematikan, bisa menghidupkan dan mematikan. Ya, kata Nabi Ibrahim, bagaimana caranya? Raja Namrud itu memanggil orang tahanan dua, yang satu mau dihukum mati, dua-duanya bisa dihukum mati. Kemudian yang satu dia hukum mati, yang satu dia bebaskan. Dia bilang, yang ini saya hidupkan, yang ini ya saya matikan, berarti saya ini. Ini Raja Namrud tingkat pemahaman akalnya tidak sama dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim jauh lebih cerdas, lebih tinggi. Tetapi Nabi Ibrahim mengambil sikap wa'arid anil jahil, jangan pedulikan tindakan-tindakan konyol seperti itu. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim menjawab tanpa menghina Raja Namrud dengan kebodohannya. Dia mengatakan begini saja, ya, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari di sebelah timur, coba kamu terbitkan di sebelah barat. Oke. Menimpali dengan suatu hal yang memang tidak bisa dilakukan dengan kuasa manusia seperti itu ya Ustaz. Ustaz, sayang sekali topik kita harus berakhir sampai di sini. Saya tahu sekali toleransi ini memang tidak cukup dibahas dalam 30 menit, tapi di waktu selanjutnya, next time, kita akan bahas lagi tentunya dengan tema toleransi ini. Dan saudara, kita dengarkan lagi terakhir kali hikmah apa yang bisa kita ambil dari topik kita pagi ini, Ustaz. Singkat saja. Bahwa kita sebagai umat muslim hendaknya mengedepankan toleransi dalam kehidupan kita, dan kita tidak bisa keluar dari satu fakta bahwa kita hidup dalam suatu tatanan negara, kemudian kawasan yang lebih kecil lagi, dan kita tidak sendiri, kita ada umat-umat lain, kemudian ada etnis-etnis lain, kemudian pekerjaan juga sehari-hari kita berbeda antara satu dengan yang lain, kita juga harus toleran, kemudian tingkat pemahaman kita terhadap suatu masalah juga kita berbeda dengan yang lainnya, sehingga kita juga harus toleran. Intinya toleransi itu adalah merupakan tuntutan utama di dalam Islam, dan boleh kita katakan bahwa Islam ini adalah agama yang sangat-sangat toleran. Saya kira itu. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ustaz Dr. Haji Syamsul Bahar Abdul Hamid, LCMA, yang sudah memberikan inspirasi kita pagi ini. Semoga bisa menjadi setitik atau secercah penerang bagi kita semua dalam hidup bertoleransi, baik sesama umat muslim maupun dengan umat lainnya. Terima kasih Anda telah menyaksikan Mutiara Iman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.